Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Azhara Madani. Saya Firja Melia Putri. Saya Hidul Ramadan. Di sini kami akan menjelaskan materi ke-17 mengenai biaya overhead pabrik departemenisasi. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Hidul Ramadan. Materi yang pertama yaitu biaya overhead pabrik departemenisasi. Departemenisasi biaya overhead pabrik adalah proses membagi biaya overhead pabrik ke dalam beberapa bagian atau departemen yang ada di dalam pabrik. Tujuannya itu supaya biaya tersebut itu bisa dialokasikan secara lebih adil dan akurat sesuai dengan aktivitas atau fungsi masing-masing departemen. Kemudian, dalam proses produksi, divisi produksi terlibat langsung untuk menghasilkan output beberapa faktor untuk mempertimbangkan dalam pemilihan departemen produksi. Di antaranya itu, yang pertama, adanya kesamaan pada setiap departemen, misalnya kemiripan kegiatan, tahapan, dan mesin-mesin. Yang kedua itu, tempat produksi, tahapan, dan peralatan atau equipment. Yang ketiga itu tanggung jawab atas produksi dan biaya. Yang keempat itu produksi dan produk saling berkaitan. Yang kelima itu banyaknya departemen atau pusat biaya. Selanjutnya ada biaya departemen itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu biaya langsung departemen dan yang kedua itu biaya tidak langsung departemen. Biaya langsung departemen ini biaya secara langsung berhubungan dengan aktivitas atau operasional di departemen tertentu sehingga mudah diidentifikasi. Misalnya seperti listrik untuk mesin yang hanya digunakan pada departemen tersebut. Yang kedua itu biaya departemen tidak langsung. Ini biaya yang bersifat tidak langsung karena digunakan oleh lebih dari satu departemen sehingga perlu dialokasikan secara proporsional. Misalnya itu seperti biaya sewa gedung, tempat yang digunakan semua departemen. Kemudian, untuk penetapan tarif BOP, setiap departemen produksi sering memakai tarif biaya overhead pabrik yang berbeda ke departemen yang berbeda karena itu pada setiap departemen tarif biaya BOP berbeda dalam setiap pemakaiannya. Rumusnya itu tarif BOP sama dengan total biaya overhead dibagi total dasar alokasi. Misalnya, jika total BOP adalah 100 juta dan total jam mesinnya ini adalah 10.000 jam, maka tarif BOP per jam mesinnya ini adalah sebesar Rp10.000. Kemudian ada dua metode sederhana untuk mengalokasikan biaya tersebut. Yang pertama itu metode langsung. Metode langsung ini membebankan biaya departemen pendukung hanya ke departemen produksi tanpa memperhitungkan saling jasa antar departemen pendukung. Contoh ilustrasinya itu misalnya sebuah perusahaan memproduksi produk dengan menggunakan 4 divisi produksi, diantaranya itu divisi Pro 1, divisi Pro 2, divisi jasa X, dan divisi jasa M. Untuk menghitung tarif biaya BOP divisi Pro 1 menggunakan jam mesin, sedangkan divisi Pro 2 menggunakan jam kerja langsung dengan menggunakan metode langsung. Berikut ini adalah data anggaran BOP sebelum alokasi. Nah, yang kedua ini ada data penelitian pabrik awal periode. Nah, untuk proporsi biaya overhead pabrik ditentukan sebagai berikut. Untuk departemen produksi yang pertama, BOP tetapnya itu 60% dan BOP variabelnya itu 40%. Lalu untuk departemen produksi yang kedua, BOP tetapnya itu 50% dan BOP variabelnya itu 50%. Dasar aplikasi divisi jasa yaitu untuk jasa X sama dengan luas lantai dan jasa M sama dengan jumlah karyawan. Diminta yang pertama itu untuk membuat tabel pengalokasian biaya overhead pabrik departemen jasa ke departemen produksi. Dan untuk yang kedua diminta untuk menghitung tarif biaya tiap departemen produksi OP, variabel, dan tetap. Selanjutnya untuk penyelesaiannya itu untuk alokasi departemen jasa X, departemen produksi yang pertamanya itu 600, untuk departemen produksi yang keduanya itu 1000 dan di total menjadi 1600. Nah, jadi untuk departemen produksi yang pertamanya itu 600 dibagi 1600 dikali $400.000, totalnya menjadi $150.000. Untuk departemen produksi yang keduanya itu kan 1000 dan dibagi dengan 1600 lalu dikali dengan $400.000 dan hasilnya menjadi $250 dan di total $150.000 ditambah $250 menjadi $400.000.
Lalu untuk alokasi Departemen Jasa M, untuk Departemen Produksi yang pertamanya itu kan 90 dan Departemen yang keduanya itu 90 dan di total menjadi 180. Untuk Departemen Produksi yang pertama itu 90 dibagi 180 dikali 350.000, hasilnya menjadi 175.000. Dan untuk Departemen Produksi yang kedua 90 dibagi 180 dari 90 tambah 90 tadi dikali 350 menjadi 175.000 dan di total hasilnya menjadi 350.000. Selanjutnya aku akan menjelaskan perhitungan yang ada di dalam tabel. Untuk anggaran BOP Departemen Produksi yang pertama itu kan 556 dapat dari BOP tetap ditambah variabel. Untuk Departemen Produksi yang pertama itu dapat dilihat di tabel sebelumnya. Dan untuk Departemen Produksi yang keduanya itu juga sama, BOP tetap ditambah variabel dari produksi yang kedua itu dapat dilihat dari tabel sebelumnya. Dan Departemen Jasa X-nya itu 400 dari tabel sebelumnya juga, dan Departemen Jasa M-nya 350 dari tabel sebelumnya. Lalu untuk alokasi Departemen X-nya itu 150 dapat dari hasil dari alokasi Departemen X yang Departemen Produksi yang pertama itu di penyelesaian sebelumnya, dan untuk Departemen Produksi yang keduanya itu 250 dapat dari penyelesaian sebelumnya itu, dan di totalnya itu menjadi 400. Untuk alokasi Departemen M itu $175.000 dapat dari alokasi Departemen Jasa M di Departemen Produksi yang pertama di penyelesaian sebelumnya, dan untuk Departemen Produksi yang keduanya itu 175 dapat dari penyelesaian sebelumnya di alokasi Departemen Jasa M. Dan di total menjadi $350.000. TTI BOP setelah alokasinya itu 556 ditambah 325 menjadi 881.000 JKL untuk Departemen Produksi yang pertama. Dan untuk Departemen Produksi yang keduanya itu 742.000 ditambah 425.000 menjadi 1.167.000 JKL. Aktivitas normalnya itu untuk Departemen Produksi yang pertamanya 80.000 jam mesin, dan untuk Departemen Produksi yang keduanya itu 50.000 JKL. Dan untuk tarif BOP-nya untuk produksi yang pertamanya itu 11.012,5 per jam, dan untuk Departemen Produksi yang keduanya itu 23.340 per JKL. Maka tarif BOP-nya itu untuk Departemen Produksi yang pertama $881.000 dibagi 80.000 jam mesin. Hasilnya menjadi $11.012,5. Untuk Departemen Produksi yang kedua yaitu $1.167.000 dibagi 50.000 JKL. Hasilnya menjadi $23.340. Berikut untuk tabel yang aku jelaskan. Untuk Departemen Produksi yang pertamanya itu 40% dan 4.405. Perhitungannya itu 40% dapat dari soal sebelumnya dikali dengan tarif BOP sebesar 11.012,5 dan totalnya itu menjadi 4.405. Dan untuk biaya tetap di Departemen Produksi yang pertamanya itu 60% dapat dari soal sebelumnya dan dikali BOP sebesar 11.012,5 menjadi 6.607,5. Biaya variabel ditambah biaya tetapnya menjadi 11.012,5 untuk Departemen Produksi yang pertama. Untuk Departemen Produksi yang kedua, di biaya variabelnya itu 50% dikali tarif BOP sebesar 23.340 menjadi 11.670. Dan untuk biaya tetap di Departemen Produksi yang keduanya itu 50% dikali BOP sebesar 23.340 menjadi 11.670. Dan di total
menjadi 23.340 untuk Departemen Produksi yang kedua. Untuk selanjutnya yaitu dua metode sederhana untuk mengalokasikan biaya tersebut, yaitu untuk yang kedua, metode bertahap tidak timbal balik. Metode ini membebankan biaya departemen pendukung secara bertahap dan hanya memperhitungkan hubungan satu arah antar departemen pendukung. Contohnya yaitu PT Cakra melakukan produksi dengan 4 departemen dengan 2 divisi produksi, yaitu divisi pencampuran dan divisi finishing. Untuk 2 departemen pembantu yaitu divisi gudang dan divisi pencatatan, dengan mengalokasikan BOP dari divisi jasa ke divisi produksi. Dasar alokasinya yaitu jam mesin menjadi dasar divisi campuran, jam kerja langsung menjadi dasar divisi finishing, lalu luas lantai menjadi dasar divisi gudang, dan jumlah karyawan menjadi dasar divisi pencatatan. Berikutnya data yang berkaitan dengan alokasi biaya. Nah, ada proporsi biaya operasional variabel dan tetap. Nah, ada perhitungan dari alokasi divisi gudang atau luas lantai. Nah, yang pertama ada divisi campuran itu 300, divisi finishingnya 200, dan divisi pencatatannya 100. Nah, jumlahnya yaitu 600. Divisi campuran yaitu 300 dibagi dengan jumlah ketiga divisi tersebut dikali 75.000 atau BPOP gudang sama dengan 37.500. Divisi finishing 200 dibagi 600 dikali 75.000 BOP gudang sama dengan $25.000. Divisi pencatatan yaitu 100 dibagi 600 dikali 75.000 BOP gudang sama dengan 12.500. Ya, ditotalkan menjadi $75.000. Alokasi divisi pencatatan atau JML karyawan yaitu ada divisi campuran 42, divisi finishing ada 98, dijumlahkan menjadi 140. Nah, divisi campuran 42 dibagi dengan jumlah kedua divisi tersebut yaitu 140 tadi dikali 72.500 BOP ADM umum sama dengan 21.750. Divisi finishing yaitu 98 dibagi 140 dikali 72.500 BOP ADM umum sama dengan 50.750. Nah, dijumlahkan totalnya menjadi 72.500. Berikut yaitu tabel alokasi BOP. Pada tabel alokasi BOP, anggaran BOP alokasi divisi pada divisi campuran yaitu $120.000 dan divisi finishing yaitu ada $100.000 dan divisi gudang yaitu $75.000 dan divisi pencatatan yaitu ada $60.000 dan gudang atau LL pada divisi campuran yaitu ada $37.500, di divisi finishing ada 25.000, di divisi gudang ada minus 70.500, di divisi pencatatan itu ada 12.500. Alokasi divisi pencatatan pada divisi campuran itu ada 12.750 plus dan divisi finishingnya ada 50.750 plus, di divisi gudangnya 0, divisi pencatatannya dikurang 72.500. Pada jumlah alokasi di divisi campuran terdapat 59.250 minus dan divisi finishingnya ada 75.750 minus. Dan TTL BOP setelah alokasi itu pada divisi campuran yaitu ada 179.250.000 dan divisi finishing itu ada 175.750 dan aktivitas normalnya di divisi campuran itu ada 5.000 jam dan
aktivitas normal pada divisi finishing yaitu 10.000 JKL. Tarif BOP pada divisi campuran 35.850, pada tarif BOP divisi finishing 17.575.000. Maka tarif BOP itu divisi campuran sama dengan 179.250 dibagi 5.000 jam mesin sama dengan 35.850 dolar. Divisi finishing yaitu sama dengan 175.750 dibagi 10.000 jam mesin sama dengan 17.575 dolar. Berikut yaitu tarif BOP variabel dan tetap. Dengan penjelasan yang didapat bahwa perakit yaitu 60% dikali tarif BOP 35.850 sama dengan 21.510. Nah, berikutnya 40% dikali tarif BOP 35.850 sama dengan 14.350 dolar. Yaitu berikutnya ada penyelesaiannya 55% dikali tarif BOP 17.575.000 sama dengan 9,66. 45% dikali tarif BOP 17.575 yaitu sama dengan 7,90. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.